setelah Nabi membaca doa iftitah, wa subhanallahi bukratan wa asila, lalu beliau baca apa? Beliau membaca ta'awuz. Ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Itu ta'awuz Nabi dalam salat. Tapi kalau di luar salat enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adakah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja ketika salat? Tidak ditemukan riwayat Nabi membaca hanya sampai di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu baca Al-Fatihah. Tidak ditemukan riwayatnya. Tapi yang di luar salat ada. Tapi yang di dalam salat Nabi selalu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih wa nafthih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, banyak riwayat mengenai ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Apa tujuan membaca ta'awuz? Dilihat dari artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Kenapa kita berlindung dari godaan syaitan? Karena syaitanlah yang menggaduh salat wa salamuku. Bako awak ndak khusyuk dalam salat, dek awak digaduh syaitan. Bako digaduh syaitan wak, dek awak ndak baca ta'awuz. Itu saja. Payahna khusyuk salat, banyak senantakana ustaz. Li baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ayo ndak ada dasar. Adik tu. Bacalah tu, insya-Allah. Anda kena gaduh wak ledah. Paling tak gaduh pangana le. Yo pangana pitih ka pitih tu itu ke situ bae. Pangana wak ko senang ka dikonsentrasikan. Pinan gangguan syaitan. Ndak le. Kasih. Apa itu syaitan? Apa arti syaitan, Pak? Jauh dari Allah, itu syaitan. Jauh dari Allah. Segala yang menjauhkan awak dari Allah namanya syaitan. Minal jinnati wan nas. Baik bentuknya jin ataupun manusia ataupun benda-benda. HP dek garasi jual HP lupa ke salat, aku setan HP kau. Ya. Berarti setannya. Kemudian segala bentuk yang lainnya, menonton TV gara-gara menonton lupa lu adanya salat guys, syaitan berarti lalai adanya. Kadai itu pun bisa jadi syaitan. Kalau gara-gara manggaleh itu loh, wajib wali itu loh, tinggal lo salat berjamaah adik rami nak, berarti kadai itu jadi syaitan. Karena syaitan itu artinya yang menjauhkan dari Allah. Segala yang menjauhkan dari Allah namanya syaitan. Baik bentuknya jin ataupun manusia. Manusia aku adalah setannya lain. Habis ko salah salat santai salah kecek kawan.
Aku setan kawan kau arti. Ada lo yang tidak nampak yang membisik-bisikkan. Kalau dalam salat awak mungkin dari nan nampak kau mungkin tak lah dah. Wah, HP matian. Itulah berusaha menjauhkan diri dari setan namanya. Dalam salat tak boleh ngecek-ngecek. Berarti orang kamang gaduh awak tak ada lo rasanya lah. Jadi setan dan kini kau dalam salat awak berlindung dari yang tak nampak. Ketika azan berkumandang kata Nabi, maka setan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Tapaca panca kantutnya lari kata kuyen mandang azan. Azan di masjid Jami' Pasir lari setan sadonya. Maka jangan heran nanti suatu kampung yang banyak anjing situ. Dan Nabi sebutkan ketika anjing melolong tu karenanya nampak setan. Beda aja kuda. Kuda meringkihnya nampak malaikat. Tapi kalau anjing melolong tu nampak setan. Pernah berazan di sebuah daerah kampung. Pas sedang azan baru Allah. Oh malu luang aja. Oh berarti banyak setan di kampung. Malu luang anjang sakampung. Pas ditanya mana rupanya tak ada azan di situ 5 waktu tu. Tak ada azan. Lapi aku lah bagus luang. Dan tak ada orang azan 5 waktu. Dan disebutkan dalam riwayat lain, jika di suatu negeri, kampung yang tak ada azan 5 waktu lah, maka kampung tu dikuasai syaitan. Lah dikuasai syaitan. Patutlah. Lah kuasai syaitan kampung tu azan orang situ. Tetap ngambuanya lari. Marawang anjing sakampung. Awak tagak lo kedua jadinya. Sakampung. Jadi syaitan tu memang larinya pas azan tu larinya. Lalu apa ibu? Ketika azan telah selesai berkumandang, nyolari sampai tidak terang ada azan lah. Terang azan lah ya, nyolari. Lah sudah orang azan syaitan kau balik ada. Gaduhnya orang lihat. Pas iqamah lari lo balik. Dan ketika orang salat kata Nabi, maka syaitan itu datang balik. Dan dia bisikkan kata Nabi sesuatu yang selama ini dia sudah lupa. Di kanan nak takana ada waktu, ya tak? Sedang tak salat tak ada takana ada waktu itu dah. Pala sedang salat tu sambu sedang takana, nak takana kana selama ko takana dia. Nak pada dipikiran kadang tapi kia. Karena itu memang bisikan syaitan. Seorang sahabat datang kepada Nabi dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, aku diganggu oleh syaitan. Banyak panganan dan takana dalam salat. Mungkinkah sesuai ikut sadonya? Banyak nan takana dalam salat." Maka Nabi suruh, bacalah jika kamu merasakan diganggu syaitan dalam salat, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah. Lalu meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Itu kalau wak lupa membaca ta'awuz di awal. Lupa membaca ta'awuz di awal, akhirnya tergaduh ada syaitan. Kadang tak tergaduh. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri. Meludahnya bukan jual liwa. Kau harus dipahami. Aman tu je. Ke kiri. Ke bawah.
ndak kekawan. Kau harus ini jalihan sekecil. Kau ndak jajaleh kau kecil lo sak Salahuddin majan bangi orang kamu. Wah, udah. Ke bawah, ke kiri. 3 kali. Kalaulah barik bana gangguan tu, baca amah dihilangan lah. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang. Maka kata sahabat tadi, aku melakukan seperti yang ditunjukkan Nabi, maka Allah hilangkan gangguan syaitan dariku. Mungkin iko yang lupa mengarajan salam oko, atau membaca ta'awuz. Dan lupa lo sawananya sebelum membaca Al-Fatihah, setelah iftitah, sebelum Al-Fatihah baca ta'awuz. A'udzubillah, aku berlindung, bukan kepada artinya sebenarnya. A'udzu, aku berlindung. Billah, kalau kepada ilallah itu kepada Allah. Kalau billah dengan Allah, berarti backing wa sabana kuat. Aku berlindung dengan Allah. Kalau kepada ilah itu bajarak. Ana azhabu ilal madrasah, aku pergi ke sekolah. Berarti rumah je sekolah bajarak. Aku pergi dengan, kalau dengan berarti jauh dekat, bersamaan. Maka aku berlindung dengan Allah. Harus hadirkan bahwasanya Allah tu dekat jawab. Merasakan bahwasanya awakku Allah tu memang dakik jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya hambaku tentang aku, katakan aku tu dekat. Merasakan kedekatan je Allah tadi. Memang berlindung sapanuh-panuh hati ke Allah. Menyerah boleh ke Allah dengan Allah. Kalau menyerah boleh, aku berlindung dengan Allah. Jo Allah aku berlindungnya dengan Allah. Rasakan kedekatan tadi. Dari minasyaitan, dari segala yang menjauhkan dari Allah, dari segala bisikan dan semacamnya. Rasakan kedekatan tu. A'udzu itu artinya, auz itu berlindung dengan benteng yang kokoh, itu artinya a'udzu. Bukan dengan bersembunyi di balik ilalang sahalai, tidak. Itu rapuh bana persembunyian waktu di ilalang sahalai. Tak mandok namanya. Lai mandok pi lalang sahalainya. Berarti tidak kokoh perlindungan. Auzun itu benteng yang kokoh. Berlindung dengan Allah, dengan benteng yang sabana kokoh, tidak akan bisa dipang-pangan. Kalaulah Allah melindungi, apapun tidak bisa masuk. Maka rasakan itu dulu Bapak Ibu, rasuan dalam diri awak, kedekatan tadi. Dan itu memang sebuah usaha bagaimana kita mendekatkan diri dulu ke Allah. Dan berusaha menghadirkan kedekatan diri wak dengan Allah. Itu kasalat. Tapi kalau banyak penganawak kasalat tu, tentu susah wak menghadirkan kedekatan dengan Allah.
mah kadai jangan takana sawah je katakan kalau menghadirkan kedekatan dengan Allah, nafikan seluruhnya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain ketik. Tanah, urusan tanah, sawah, parak, kabun, kantua, kadai, semuanya kecil. Masalah anak, masalah isteri, semua kecil. Yang besar hanya Allah. Maka ketika berlindung, aku berlindung dengan Allah, merasakan wak kedekatan ju Allah. Kalaulah Allah nak melindungi, tak ada yang bisa masuk leh. Maka bacalah ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Tak perlu wak bagagih-gagih solat. Tak batu makninah masalahnya. Tak perlu dah. Mengawak gagih-gagih salat. Umur awak lah tua-tua bagagih je baru. Sedangkan salat kau yang akan dihisap pertama di akhirat. Malu wak. Kalau masalah pandai salat, nak teka lah pandai lo salat kini. Lapa lo dia bacaan salat tu. Tapi alo beda awak je nak teka tu. Tentu diraso. Dia awak ada raso ketika salat. Tu saja. Kemudian Bapak Ibu, berlindung dengan Allah minas syaitan, dari syaitan. Disebutkan apa itu syaitan? Yang menjauhkan dari Allah, segala yang membuat wak jauh dari Allah. Dan syaitan di sini adalah bentuknya yang tak tampak tadi, syaitan yang tak tampak. Ar-rajim, arti ar-rajim, yang rajam, yang dilempar. Orang yang kena rajam berarti dilempar dengan batu sampai mati. Itu rajam. Rajim, yang dilempar. Dilempar syaitan, dilempar dari surga, bacampaan. Dilemparkan dari surga, bacampaan keluar. Dan syaitan ini juga menerima berita dari langit, mencuri-curi berita dari langit. Maka dia pun dilempar. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, rujum. Dan kami jadikan bintang-bintang itu rujum untuk melempar syayatin, setan-setan yang mencuri berita. Di setan ko kalau nyo datang kena pungkang, kena ditiok datang kena pungkang, bau orang nak kira tu. Hah? Ada orang lalu di pungkangnya ada orang juga tu. Lalu ni pungkang orang lu balik, bau orang nak kira tu orang tu. Artinya sesuatu yang sangat buruk. Sangat buruk. Orang gila tak ada orang pungkang. Tak ada. Mungkin anjang gilo lah, selevel-level anjang gilo. Kalau orang gilo tak ada orang melempar pedian sendok. Tapi kalau anjang gilo, itu pungkangnya orang. Lalu anjang tu pungkang orang lalu balik. Tiap lalu pungkang orang lalu balik. Itulah syaitan, rajim, sangat buruk. Saking buruknya, selalunya dilempar. Awalnya mana dilempar dari surga. Dari setan ini yang terkutuk tadi, kalau artikan dalam terjemahan yang populer, terkutuk. Bakok terkutuk, ya saking buruknya, karena kutuak masalah. Itu mah bukti karena kutuak tu, ya tiap lalu karena pungkang, tiap lalu karena pungkang, itu kan terkutuk. Dan dia keluar dari sarugo pun dilempar dari surga, menunjukkan dia terkutuk, suatu yang buruk. Apanya wak berlindung dari syaitan? Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi.
Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," dalam hadis ini, "apa maksud hamzihi?" Itu penyakit ayan yang membuat seorang tidak sadar akan dirinya. Ayan ko bahasa awaknya apa? Sawan. Korang sawan banyak. Lupa ndaknya jadi dirinya. Sabana lupa. Sehingga tabuka gai orangnya ndak tahunya lah dah. Ada seorang wanita Ansar di Madinah, dia kena penyakit ayan. Datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ambo dapat penyakit sawan. Pas tiba bangkitnya tu caknya, ambo ndak sadarkan diri, bahkan aurat ambo pun tak buka." Yang polisi. Cuma tentu dia lah sawan tak buka aurat rumahnya, ndak tentu dia lain. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah. Maka Nabi tawarkan, "Aku bisa doakan, tetapi jika kamu bersabar dengan penyakitmu, maka itulah yang menyebabkan kamu nanti masuk surga." Mafilah. Bersabar dan balasannya sudah ku sarugo, atau didoakan sehat. Mafilah. Doakan kedua no. Kalau Nabi bagi pilihannya, maka wanita tadi mengatakan, "Aku lebih memilih bersabar dan masuk surganya Allah. Tapi doakanlah ya Rasulullah, agar ketika penyakitku datang, auratku tetap tertutup." Nah itu saya mintanya, auratnya tetap tertutup. Penyakit sawan, lupa diri, tidak sadar diri. Aiko yang wak minta kepada Allah dalam salat berlindung dari godaan syaitan. Ada lo sawan orang dalam salat Ustaz, lain. Nak sadar kan? Sudah sembahyang. Itulah karena mati itu. Kan ada orang, sudah sen. Orang yang tak sadar dalam salat, dalam tahiyat je. As-salat tak kaji. Lah salam orang mah je. Itu bukan penyakit sawan namanya. Tak sadar. Ini menggari je. Pi penganan nak situ dah. Rukuk yang mana rukuk lah. Dan dia tak tahu lah berapa rakaat gue. Tak tahunya lah. Itu kerana penyakit hamzihi. Berlindunglah awak dari penyakit itu. Dan ada dalam salat, ada. Tak sadar awak salat tu dah. Lah berapa rakaat gue kadang lupa awak. Itu kerana penyakit sawan namanya tu. Lupa awak berapa rakaat. Itu berarti karena syaitan tadi, min hamzihi, dari hamnya syaitan. Hamzah itu artinya dorongan dari syaitan, sehingga membuat orangku lupa dalam salat, lupa dari segi rakaatnya, lupa lo dari segi bacaannya. Kadang ada orang lupa dalam bacaan, atau tak tahunya lah sudah saya membaca, itulah lupa lah sudah saya membaca tahiyat. Apa ngananan kama-kamaan baca Allah sudah, semua sudah. Tapi tanpa sadar melakukan salat. Wa nafkhihi. Apa nafkhihi? Nafkhihi ko rayuan-rayuan, bisikan-bisikan, kanai rayu wak dek syaitan. Bukti kanai rayu dek syaitan. Barang baru tiba, aku sekian barang tiba, dirayu dia sambuh hentangnya tu. Oh iya lo iya, tak jual sadonya tu nanti bawa sekian hentang. Itulah kan rayu anaknya. Lah sibuk main tong untuang sedang salat. Sudah salat lah sudah lah main tong. Ada orang salat
kecerito tayo tindak. Salat zuhur sudah tahiyat pertama, rakaat ketiga imam kau langsung duduk, langsung tahiyat akhir. Salat zuhur kurang serakaat. Makalah setelah selesai salat, deknya tidak tahu bacaronya menunggu imam, mengeceknya ini sudik salat. Rasanya kurang cek tadi. Yo, inilah kau ngecek, entahlah. Yo kurang cek lagi. Kecek imam, ambo yo lo merasa kayaknya yo kurang cek. Sebanyak kurang nang sembayang kecek imam, surang tu nang kusuan aja. Kecek Pak Imam. Nyo nan tahu berapa kurangnya. Nah lain ko nak nang kusuak salat dah kecek Pak Imam. Tu ditanya di Pak Imam, "Ba kau tahu kurang tadi?" Kada imam pe. Rakaat pertama kada yang pertama nan takana ada mo. Kedua rakaat kada yang kedua. Alun sudah nang kampe lah sudah orang sembahyang. Berarti ada kurang sembahyang kau nah. Oh man tu nofonyo. Samo farah leko lain boleh. Jadi salat kau Pak. Jangan sampai kanai rayu Pak. Sudah kanai tiupannya, dorongan-dorongannya sehingga lupa. Kini rayuan-rayuannya banyak nantakana. Dan ketika rayuan tu sambuh satu. Dan wanafsih, itu tiupan sihir pada buhul-buhul. Wanafsih itu tiupan untuk menyihir orang, sihir ya. Dalam surah Al-Falaq apa ayatnya? Min syarrin naffasati fil nafasa itu tiupan-tiupan tukang sihir pada buhul. Tujuannya tiupan tadi menunjukkan seolah orang kok kanai sihir. Kanai sihir kok bantu orangnya Pak. Memang tak di situ panganannya lah yang ada. Itu kanai sihir. Amuh memanjik dinding orang dia. Itu kanai sihir. Dan sesuatu yang tak nyata tampak nyata dia. Nyata tali tapi bentuk ular nampak dia. Itu kanai sihir. Adalah orang salat yang tak nyata kan, tapi bentuk nyata dia dalam hatinya. Bentuk labo tadi itu kan lalu nak nyata lah barang sebaru tiba. Tapi labo kalau bentuk nyata nan lah kamu sakuih lah dia. Itulah kena tiupan-tiupannya tadi. Ada ndak awak digaduh sama itu dalam salat? Kan lai acok. Hampir tiap salat wak di medituan. Dan tak sadarlah dengan bacaan salat, tak tahulah labara rakaat. Belum lagi rayuan-rayuan, kananyo iko kana itu, rasa kaberuntung le iko kaberuntung le itu. Kalau nak dibuat sudah kolai, kalau nak karancak sudah kolai. Itu sepanganan salat. Dan bantulah nyato lo rasonyo. Nanti rayuan tadi lah rasa kayu lo, rasa kayu lo rasanya. Dan itulah wak yang berlindung. Makanya walaupun ini sunnah, tidak wajib membaca a'udzubillah. Tapi kalau wak tinggal sabana rugi wak. Batu itu mah berserak-serak salat jadinya. Dia tidak baca ta'awuz.
Terkadang Nabi menambahkan a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh salah satu dari dua itu. Kita baca apa Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi. Hagadang min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sekali lagi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itulah kira-kira Bapak Ibu kajian wak pagi kini. Mudah-mudahan Allah perbaiki salat wak kepada yang lebih baik dan dimudahkan bagi wak untuk mengamalkannya, dan Allah ampuni segala kekurangan-kekurangan awak salamuko. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.